kali. Laba naik signifikan dan punya aset 800 miliar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham dengan harga 700-an rupiah yang ingin Mimin bahas. Uniknya, meski harganya terkesan receh, tapi keuangan perusahaan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya aset 800-an miliar dan mampu mencetak laba 7,2 miliar selama 6 bulan. Selain itu, valuasinya juga sangat rendah dengan PBV yang hanya 0,2 kali. Penasaran saham apa ini? Mari kita langsung bahas saja. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BCIP punya aset 893 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 887 miliar. Berarti aset perusahaan naik 0,68% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 893 miliar, perusahaan punya tanah belum dikembangkan 328 miliar. Artinya 36,73% aset BCIP berada dalam bentuk ini. Dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Selain tanah belum dikembangkan, ada juga persediaan. Dari total aset 893 miliar, perusahaan punya persediaan 278 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset BCIP. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,79%. Kedua, liabilitas. BCIP punya liabilitas 436 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 440 miliar. Artinya, hutang BCIP turun 0,91% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 436 miliar, perusahaan punya uang muka penjualan jangka panjang 302 miliar. Artinya 69,27% hutang BCIP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,33%. Selain uang muka penjualan jangka panjang, ada juga utang muka penjualan. Dari total liabilitas 436 miliar, perusahaan punya utang muka penjualan 55 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas BCIP. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 6,78%. Ketiga, ekuitas. BCIP punya ekuitas 444 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 434 miliar, berarti ekuitas BCIP naik 2,30%. Dari total ekuitas 444 miliar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 294 miliar. Artinya 66,22% ekuitas BCIP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,16%. Keempat, pendapatan. BCIP punya pendapatan 47,21 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 22,49 miliar. Berarti pendapatan BCIP naik 109,92% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, beban pokok penjualan. BCIP punya beban pokok penjualan sebanyak 23,71 miliar. Sedangkan di tahun 2021, beban pokoknya berjumlah 9,59 miliar. Berarti beban pokok penjualan naik 147,24% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BCIP mampu menghasilkan laba sebanyak 7,22 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 1,42 miliar, berarti laba BCIP naik 608% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BCIP punya ROE 3,20% dengan NPM 15,30%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 98,30%. Rasio keuangan perusahaan ini sebenarnya masih cukup baik jika dibandingkan saham harga receh lain. NPM bisa di angka 15% dan DER masih di bawah 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,9 kali dan PBV 0,2 kali. Valuasi saham ini terbilang rendah apalagi dari PBV-nya. Dengan angka 0,2 kali membuat PBV BCIP bisa dikatakan sebagai salah satu yang terjadi bursa. Selain itu, PER-nya juga masih 6 kali. Itu disebabkan karena terjadi kenaikan laba yang sangat besar. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Uang muka pembelian tanah yang bertambah membuat total aset meningkat. 2. Karena uang muka penjualan berkurang, total liabilitas jadi menurun. 3. Saldo laba yang meningkat membuat ekuitas bertambah. 4. Kenaikan signifikan pada penjualan membuat laba tumbuh sangat besar.
5. Rasio keuangan tergolong baik hingga Juni 2022. 6. Valuasi masih menarik, apalagi dari BBV-nya. Demikian analisa singkat saham BCIP berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu baca satu persatu. Ini juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham.